Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang lafaz-lafaz yang mengawali jumlah ismiyah. Pembahasan kita kali ini adalah jumlah ismiyah yang diawali oleh isim alif lam pola kedua, yakni isim bertemu dengan fi'il, yakni isim alif lam bertemu dengan fi'il atau kata kerja. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, kita review terlebih dahulu materi tentang jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah adalah setiap kalimat atau al-jumlah yang diawali oleh kata benda atau isim. Rumusnya adalah mubtada bertemu dengan khobar. Contohnya, al-muslimu alimun. Seorang muslim laki-laki itu adalah pandai. Al-muslimu sebagai mubtada, alimun sebagai khobar. Khobar menerangkan mubtada. Selanjutnya, rumusan jumlah ismiyah ada 3 macam pola. Yang pertama, pola 1, isim plus isim. Mubtadanya isim, khobarnya isim. Kata benda bertemu dengan kata benda. Pola kedua, isim plus fi'il. Mubtadanya isim, khobarnya fi'il. Kata benda bertemu dengan kata kerja. Dan pola ketiga, isim plus harf. Harful jar atau dzaraf makan. Jadi mubtadanya isim atau kata benda, khobarnya berupa huruf jar atau dzaraf makan dan majrurnya. Kemudian lafaz-lafaz yang mengawali jumlah ismiyah ada 6 macam. Yang pertama adalah al-dhamair al-munfasilah, kata ganti nama orang. Yang kedua, asma'ul isyarah, kata penunjuk. Yang ketiga, ismul alam, nama benda tertentu. Yang keempat, al-mu'arraf bi'al, isim yang diberi alif lam. Yang kelima, al-asma' al-mausulah, isim mausul. Dan yang keenam, ma'udhifa ila ahadil mu'arraf, isim yang disandarkan kepada salah satu isim ma'rifat di atas. Sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yakni pembahasan jumlah ismiyah yang diawali isim alif lam pola kedua, yakni isim plus fi'il. Masih ingat ya, isim alif lam? Isim alif lam adalah setiap isim atau kata benda yang ditentukan atau menjadi tertentu dengan alif lam. Boleh dikatakan isim yang asalnya tidak tertentu dan menjadi tertentu karena diberikan tambahan alif lam di depan isimnya. Isim alif lam di awal jumlah ismiyah adalah wajib bagi selain dhamir munfasil, isim isyarah, isim alam, isim mausul, dan ma'udhifa ila ahadil mu'arraf atau isim yang distandarkan kepada isim ma'rifat. Perhatikan contoh berikut. Al-muslimu jalasa, seorang muslim laki-laki itu telah duduk. Mubtadanya adalah al-muslimu, khobarnya adalah jalasa. Ini adalah contoh jumlah ismiyah diawali isim alif lam pola kedua, yakni isim bertemu dengan fi'il. Mubtadanya isim, khobarnya fi'il. Ya. Nah, mubtadanya adalah al-muslimu, ya, isim yang ditambah alif lam, aslinya muslimun, ditambah alif lam menjadi al-muslimu, menjadi seorang muslim laki-laki yang tertentu. Jika diartikan seorang muslim laki-laki yang tertentu telah duduk. Al-muslimu jalasa. Contoh kedua, al-muslimu dakhala, seorang muslim laki-laki itu telah masuk. Mubtadanya al-muslimu isim alif lam dan khobarnya dakhala, telah masuk, fi'il madhi. Contoh ketiga, al-muslimu dhahaba, seorang muslim laki-laki telah pergi. Mubtadanya al-muslimu isim alif lam, kemudian khobarnya dhahaba, telah pergi, fi'il madhi. Ini adalah 3 contoh jumlah ismiyah diawali isim alif lam pola kedua, yakni isim bertemu dengan fi'il. Nah, sekarang kita masuk ke contoh sederhana secara lengkap, yakni contoh sederhana dari jumlah ismiyah yang diawali isim alif lam pola kedua. Yang pertama adalah
menggunakan fi'il madhi lazim, yakni isim alif lam bertemu dengan fi'il madhi lazim. Masih ingat ya fi'il madhi lazim, yakni kata kerja lampau yang tidak butuh objek. Contohnya al-muslimu jalasa. Seorang muslim laki-laki itu telah duduk. Isim alif lam bertemu dengan fi'il kata kerja jalasa. Jalasa adalah salah satu contoh fi'il lazim, kata kerja yang tidak butuh objek, ya. Al-muslimu jalasa. Jika mubtada'nya musanna, al-muslimani jalasa. Jika jamak, al-muslimuna jalasu. Beberapa muslim laki-laki telah duduk. Masih ingat ya perubahan fi'il madhi ya berdasarkan dhamirnya atau berdasarkan kata benda sebelumnya atau jumlah sebelumnya. Misalnya kalau satu al-muslimu jalasa, kalau dua al-muslimani jalasa, kalau banyak al-muslimuna jalasu. Nah, sekarang kita tambah keterangan sifat. Ingat ya, sifat itu mengikuti yang disifati. Contohnya al-muslimu al-alimu jalasa fil baiti. Seorang muslim laki-laki yang pandai itu telah duduk di dalam rumah. Nah, sifat mengikuti yang disifati. Karena yang disifati ma'rifat atau tertentu, ada alif lam, maka sifatnya juga tertentu, ya. Kemudian huruf jar dan majrurnya sebagai keterangan tambahan. Al-muslimu al-alimu jalasa fil baiti. Jalasa fil baiti. Kemudian jika musanna, mubtada'nya menjadi al-muslimani al-alimani jalasa fil baiti. Dua muslim laki-laki yang pandai telah duduk di dalam rumah. Sifat mengikuti yang disifati. Kemudian jika jamak, al-muslimuna al-alimuna jalasu fil baiti. Sekarang kita rubah ke bentuk perempuan. Kalau laki-laki tadi al-muslimu jalasa, maka perempuannya al-muslimatu jalasat. Seorang muslimah perempuan telah duduk. Jika dirubah ke musanna, maka menjadi al-muslimatani jalasata. Dua muslimah perempuan telah duduk. Jika jamak, al-muslimatu jalasna. Beberapa muslimah telah duduk. Jika ditambah keterangan sifat dan tambahan huruf jar dan majrur, maka menjadi al-muslimatu al-alimatu jalasat fil baiti. Seorang muslimah perempuan yang pandai itu telah duduk di dalam rumah. Karena yang disifati perempuan, maka sifatnya juga perempuan. Al-muslimatu al-alimatu jalasat fil baiti. Kemudian jika musanna, al-muslimatani al-alimatani jalasata fil baiti. Jika jamak perempuan, al-muslimatu al-alimatu jalasna fil baiti. Sekarang kita masuk ke contoh sederhana menggunakan fi'il mudhari' lazim. Kalau tadi kita gunakan fi'il madhi, sekarang kita rubah ke fi'il mudhari'. Nah, jika pada fi'il madhi tadi kalimatnya al-muslimu jalasa, jalasanya kita rubah ke mudhari', maka berubah menjadi al-muslimu yajlisu. Seorang muslim laki-laki itu sedang duduk. Nah, karena fi'il mudhari', maka perubahannya menyesuaikan perubahan pada fi'il mudhari'. Nah, ingat ya perubahan fi'il mudhari', yajlisu yajlisani yajlisuna, tajlisu tajlisani yajlisna. Nah, nanti menyesuaikan perubahan fi'il mudhari'. Jadi misalnya al-muslimu yajlisu, seorang muslim laki-laki itu sedang duduk. Jika musanna, al-muslimani yajlisani, dua muslim laki-laki sedang duduk. Jika jamak, al-muslimuna yajlisuna, beberapa muslim laki-laki sedang duduk. Nah, sekarang jika ditambah keterangan sifat, misalnya al-muslimu al-alimu yajlisu fil baiti. Seorang muslim laki-laki yang pandai sedang duduk di dalam rumah.
Jika musanna, al-muslimani al-alimani yajlisani fil baiti. Jika jama', al-muslimuna al-alimuna yajlisuna fil baiti. Sekarang kita rubah ke bentuk perempuan menggunakan fi'il mudhari'. Jika laki-laki tadi al-muslimu yajlisu, maka perempuannya al-muslimatu tajlisu. Musannanya al-muslimatani tajlisani. Jamaknya al-muslimatu yajlisna. Jika ditambah keterangan sifat, contohnya menjadi al-muslimatu al-alimatu tajlisu fil baiti. Seorang muslimah perempuan yang pandai sedang duduk di dalam rumah. Jika dirubah ke musanna menjadi al-muslimatani al-alimatani tajlisani fil baiti. Jamaknya al-muslimatu al-alimatu yajlisna fil baiti. Bisa difahami ya jika menggunakan fi'il madhi lazim dan mudhari' lazim. Nah, sekarang kita ganti ke contoh sederhana menggunakan fi'il madhi muta'addi, yakni kata kerja lampau yang membutuhkan objek atau maf'ul bih. Masih ingat ya fi'il muta'addi, yakni kata kerja yang membutuhkan objek. Misalnya kata kerja nadhara, melihat. Nadhara merupakan salah satu kata kerja yang butuh objek. Perhatikan contohnya. Al-muhandisu nadhara al-jabala. Seorang insinyur laki-laki telah melihat gunung. Nah, al-muhandisu mubtada, nadhara al-jabala sebagai khobarnya. Nadhara fi'il madhi muta'addi, al-jabala sebagai maf'ul bih atau objeknya. Al-muhandisu nadhara al-jabala. Seorang insinyur laki-laki telah melihat gunung. Jika dirubah ke musanna menjadi al-muhandisani nadhara al-jabala. Nah, perubahannya fi'il madhi. Jika jama' al-muhandisuna nadharu al-jabala. Sekarang kita tambah keterangan sifat. Misalnya al-muhandisu al-mashhuru nadhara al-jabala. Seorang insinyur laki-laki yang terkenal telah melihat gunung. Jika dirubah ke musanna, al-muhandisani al-mashhurani nadhara al-jabala. Jika jama' al-muhandisuna al-mashhuruna nadharu al-jabala. Sekarang kita ganti ke bentuk muannas atau perempuan. Kalau laki-laki tadi al-muhandisu nadhara al-jabala, maka perempuannya al-muhandisatu nadharat al-jabala. Seorang insinyur perempuan telah melihat gunung. Jika musanna al-muhandisatani nadharata al-jabala. Jika jama' al-muhandisatu nadharna al-jabala. Sekarang jika ditambah keterangan sifat, misalnya al-muhandisatu al-mashhuratu nadharat al-jabala. Jika musanna al-muhandisatani al-mashhuratani nadharata al-jabala. Jamaknya al-muhandisatu al-mashhuratu nadharna al-jabala. Pahami ya? Nah, sekarang bagaimana jika fi'ilnya kita ganti dengan fi'il mudhari'? Jadi fi'il madhi muta'addi tadi kita ganti dengan fi'il mudhari' muta'addi. Jika pada fi'il madhi tadi kalimatnya al-muhandisu nadhara al-jabala, maka jika nadharanya mudhari' menjadi al-muhandisu yang zuru al-jabala. Nah, karena fi'il mudhari' maka perubahan mufrad musanna'nya mengikuti perubahan fi'il mudhari' ya. Yang zuru, yang zurani, yang zuruna, tangzuru, tangzurani, yang zurna. Ya. Al-muhandisu yang zuru al-jabala, maka musanna'nya al-muhandisani yang zurani al-jabala.
Jamaknya al-muhandisuna yanzuruna al-jabala. Jika ditambah keterangan sifat, contohnya al-muhandisu al-masyhuru yanzuru al-jabala. Mustannaknya al-muhandisani al-masyhurani yanzurani al-jabala. Jamaknya al-muhandisuna al-masyhuruna yanzuruna al-jabala. Nah, sekarang bagaimana perempuannya? Nah, kalau laki-laki tadi al-muhandisu yanzuru al-jabala, maka perempuannya al-muhandisatu tanzuru al-jabala. Jadi bentuk perubahan fi'il mudhari perempuannya adalah tanzuru. Untuk musanaknya menjadi al-muhandisatani tanzurani al-jabala. Jamaknya al-muhandisatu yanzurna al-jabala. Ya, yang terakhir, bagaimana jika ditambah keterangan sifat? Ingat ya, sifat mengikuti yang disifati. Al-muhandisatu al-masyhuratu tanzuru al-jabala. Kalau diganti musanna, sifatnya juga musanna, dan jika diganti jamak, sifatnya juga jamak. Bisa difahami ya. Sekarang kita masuk ke insya pasif. Tugasnya adalah terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab dengan mengacu pada rumus, dengan memperhatikan mudzakkar dan muannasnya. Kalimat yang pertama, seorang muslim laki-laki itu adalah telah sujud. Kedua, seorang petani perempuan itu adalah telah pergi. Ketiga, dua orang pedagang laki-laki itu adalah telah pulang. Keempat, banyak penjual perempuan itu adalah sedang duduk. Kelima, seorang mukmin laki-laki itu adalah sedang membaca kitab. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Tugas berikutnya sama seperti yang pertama tadi, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Kali ini kita tambah keterangan sifat. Kalimat yang pertama, seorang muslim laki-laki yang soleh adalah telah sujud. Kedua, seorang petani perempuan yang rajin itu adalah telah pergi. Ketiga, dua orang pedagang laki-laki yang jujur itu adalah telah pulang. Keempat, banyak penjual perempuan yang terkenal itu adalah sedang duduk. Kelima, seorang mukmin laki-laki yang pandai itu adalah sedang membaca kitab. Terjemahkan kelima kalimat tersebut ke dalam bahasa Arab. Silakan di-pause dan selamat mencoba. Jika sudah, sekarang kita masuk ke uji pemahaman. Pilihlah jawaban alif, ba, jim, atau dal yang paling tepat. Soal pertama, seorang pedagang laki-laki adalah sedang duduk. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, at-tajiru yajlisu, ba, al-fallahu yajlisu, jim, al-muhandisu yajlisu, dal, al-muallimu yajlisu. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kedua, seorang murid perempuan yang cantik itu adalah sedang belajar di kelas. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, at-talibatu as-salihatu tadrusu fil fasli, ba, at-talibatu as-sadiqatu tadrusu fil fasli, jim, at-talibatu al-jamilatu tadrusu fil fasli, dal, at-talibatu al-kabiratu tadrusu fil fasli. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ketiga, al-mumathilatu al-jamilatu istarahat fil ghurfati. Khobar dari kalimat berikut adalah alif, al-mumathilatu, ba, al-jamilatu, jim, istarahat, dal, fi. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal keempat, at-talibu kataba ad-darsa fil fasli. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang murid laki-laki itu adalah telah menulis pelajaran di kelas. Ba, seorang murid laki-laki itu adalah telah membaca pelajaran di kelas.
Jim, seorang murid laki-laki itu adalah telah mendengar pelajaran di kelas. Dal, seorang murid laki-laki itu adalah telah melihat pelajaran di kelas. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal kelima, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah yang diawali isim alif lam? Alif, hadza muslimun. Ba, at-talibu darasa. Jim, huwa muslimun. Dal, nahnu muslimuna. Silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-6, kalimat berikut manakah yang termasuk jumlah ismiyah pola kedua? Alif, al-muslimu salihun. Ba, al-muslimu alimun. Jim, al-muslimu fil idarah. Dal, al-muslimu yadkhulu. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-7, seorang petani laki-laki itu adalah telah pergi ke ladang. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, al-fallahu dhahaba ilal mazra'ati. Ba, at-tajiru raja'a minas suqi. Jim, al-muhandisu dhahaba ilal idarah. Dal, at-talibu dhahaba ilal madrasati. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-8, seorang guru perempuan yang rajin itu adalah sedang istirahat. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, al-mudarrisatu al-jamilatu istirahat. Ba, al-mudarrisatu al-mujtahidatu tastarihu. Jim, al-mudarrisatu al-alimatu dhahabat. Dal, al-mudarrisatu al-jamilatu qamat. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-9, seorang tentara laki-laki itu adalah sedang membaca koran. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi alif, asyurtiyu yaqra'u al-majallata. Ba, at-tajiru yaqra'u al-kitaba. Jim, al-ashkariyu yaqra'u al-jaridata. Dal, al-fallahu yaqra'u ar-risalata. Silakan pilih jawaban yang paling tepat. Soal ke-10, al-mulakimu al-masyhuru dhahaba. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi alif, seorang pedagang yang jujur itu adalah telah pulang. Ba, seorang petinju yang terkenal itu adalah telah pergi. Jim, seorang artis yang besar itu adalah telah masuk. Dal, seorang penyiar yang terkenal itu adalah telah datang. Silahkan pilih jawaban yang paling tepat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.